Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki hari ini 6 Agustus 2024 ya. Pukul 20:20. Gue mau bahas semen Indonesia. Nah, gini guys ya. Lu ketika masuk ke pasar modal, khususnya lu yang berinvestasi di saham, saham manapun, lu harus mengetahui perusahaan itu ngapain, perusahaan itu dalam beberapa waktu belakangan ini ngapain, dia jualan produknya kemana, produk yang dihasilkan apa, siapa yang berada di jajaran petinggi-petinggi perusahaan, ya. Jadi lu harus cek semuanya. Kalau lu berinvestasi di saham, apalagi lu yang all in, apalagi lu yang porsinya besar, karena ada beberapa teman-teman gua guys ya, yang memang megang semen Gresik, bukan semen Gresik sih, semen Gresik tuh gue inget ya. Semen Indonesia ini dalam jumlah besar, ada yang portofolionya 50%, ada yang 80%, dan itu gua chat DM-DM-an di Instagram juga. Wah, gue bilang gede banget. Karena ada harapan ketika IKN berjalan, semen ini bisa manggung. Harapannya begitu ya guys ya. Nah, ya sedikit aja ya, sedikit ngobrol santai. Kayak misalkan nih ya, contoh Adaro. Kenapa Adaro pembagian dividennya fair? Oh ternyata lu cek Adaro tuh dipegang sama Adaro Strategic Capital. Adaro Strategic Capital tuh dipegang Adaro Investment. Kalau gua nggak salah tuh, kalau nggak salah kebalik atau Adaro Strategic Investment dulu, apa kemudian Adaro Strategic Capital gitu. Yang di dalamnya ternyata ada 4 grup konglomerat. Grupnya Edwin Suryajaya, ada Saratoga, Edwin Suryajaya dan Sandiaga Uno. Grupnya TP Rahmat, grupnya Arini S. Subianto, grupnya Garibaldi Thohir. Itu di Adaro. Ya, kalau gue pribadi melihatnya begitu. Oh, oke, fair. Lu melihat games. Kenapa games besar? Oh, ternyata ada ABMM. Melalui anak usahanya Jarnita apa gitu, RJJ apa RJH gitu. Itu ada ABM di dalamnya. Gue juga baru beberapa waktu lalu ya, beberapa bulan lalu gue baru tahu ternyata komisaris, salah satu komisaris, bukan komisaris utama ya, salah satu komisaris dari Unilever itu adalah Ignatius Jonan. Tahu ya Ignatius Jonan? Jadi saham itu nggak cuman melulu soal book value-nya berapa, pernya berapa, PBV-nya berapa, gross profit, net profit, ROE, ROA, DER. Itu yang tertera di tulisan, tapi sebenarnya banyak yang tidak tertera di tulisan. Lu harus perhatian dengan hal tersebut. Terutama lu yang megang saham apapun dalam porsi jumlah yang besar. Nah, sekarang kita balik lagi ke SMGR. SMGR ini sudah reg issue. Reg issue dia dapat dana sekitar 5T dan masih sisa sekitar 2,3T. Ada beberapa perusahaan yang memang bisa langsung menghabiskan dana reg issue-nya. Ya, ini kan nih, laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Ada beberapa perusahaan yang memang agak kesulitan untuk menggunakan dan menghabiskan seluruh dana reg issue-nya. Kayak Avia, kalau gua nggak salah itu masih ada sisa. Kayak Cimori juga masih ada sisa. Karena dananya cukup besar, 5 triliunan, triliunan. Kalau kayak TPMA kemarin nggak terlalu sulit. Karena jumlahnya berapa ratus miliar dan perusahaan sebenarnya sudah punya agenda. Oh, gua punya agenda A, gua dapat duit, kemudian gua beli. Nah, sekarang SMGR juga masih tersisa 2,3 triliun. Sebenarnya gini guys, gua ngerasa kalau SMGR sendiri ya, kan dulu sempat SMGR itu lama sideways di angka 6.000 guys. Di angka sini nih guys, lama dia nih. Berapa bulan ya, lama banget lah. Dari tahun 2021 ya, 2021 turun, 2022 ya di sini aja. Akhirnya ada beberapa petinggi dari perusahaan membeli sahamnya kayak Dorni Arsal itu ini yang baru-baru ya. Tapi yang lama-lama itu kayak ini nih guys nih. Kayak Rudiantara itu dulu komisaris komisaris utamanya dia beli di harga 6.400. Itu bulan November. Kemudian Sony Subrata, kemudian ada Lydia Silvana Jaman. Jadi ini beberapa petinggi-petinggi dari SMGR yang membeli saham dari SMGR sendiri ketika di harga 6.400. Gua pun merasa waktu itu harga SMGR di harga 6.400 itu udah nggak bisa turun lagi gitu loh guys. Udah nggak bisa turun lagi. Itu dulu waktu tahun 2023. Sekarang kayak Rudiantara ini udah diganti ya. Rudiantara udah diganti oleh Budi Waseso waktu bulan Desember. Nah, kemudian ya guys ya, terjadilah
di mana perusahaan ini EPS di kuartal 2-nya hanya sedikit. Ya, sahamnya jeblok. Sebenarnya sebelum ini juga sahamnya udah jeblok karena masalahnya sektor semen apa sih? Ada oversupply, ya kan? Ya kan? Belum lagi kalau misalkan ada serbuan semen-semen murah, semen-semen dari semen-semen impor dan sebagainya, over kapasitas, ya kan? Kemudian sempat ada pandemi, ya kan? Kemudian sempat ada pandemi, pembangunan sempat agak terkendala, walaupun sekarang sudah normal. Harapannya adalah IKN, ya harga. Kemudian ini nih, masalahnya sebelum ke IKN, masalahnya semen itu oversupply, overkapasitas sama harga batu bara tinggi, ya kan? Karena dia buat bahan baku semen juga. Harapannya dengan adanya IKN ini bisa terselesaikan nih kendala-kendala ini. Nyatanya sepertinya yang oversupply ini enggak. Sebenarnya over kapasitas juga agak sulit. Sebenarnya harga batu baranya juga sudah nggak tinggi-tinggi amat. Udah begitu juga sudah ada IKN yang berjalan. Cuman anehnya memang di kuartal 2 2024 yang tadinya net profit marginnya itu ada di angka 5%, 5%, 6%, 7%, tiba-tiba jadi 3%. Indosemen ya pendapatannya juga setahu gua turun, labanya juga setahu gua turun, tapi turunnya nggak dalam-dalam amat gitu loh guys. Jadi kalau misalkan dilihat dari kondisi seperti ini ya guys ya, memang kalau gue pribadi ya, SMGR ini belum menarik gitu loh. Cuman terlepas dari SMGR ini belum menarik, bagusnya sahamnya turun juga sehingga valuasinya sekarang ada di angka 0,5 0,6. Kalau misalkan mau beli ya silahkan aja karena gini guys, ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh direkturnya si Pak Dorni Arsal ini. Dia melakukan pembelian di harga 3.700. Sekarang SMGR berapa sih? 3.700-an. Nah, di sini dia beli 3.700, 3.800, 3.900. Mudah-mudahan ya, jangan sampai kejadian seperti ini gitu loh. Kita investor ini udah menganggap bahwa SMGR di harga 6.000 itu udah murah, ternyata jeblok lagi. Kalau beli di harga segini kan hampir 50% loss-nya. Apalagi kalau lu megang portonya kebanyakan SMGR. Wah, bisa gede itu minusnya. Nah, mudah-mudahan ya saat ini gue masih belum bisa memproyeksikan secara rinci ke depan permintaan semen bagaimana atau industri semen bagaimana. Karena gimana guys, harga batu baranya sudah turun, IKN juga sudah berjalan, seharusnya sudah ada mulai perbaikan. Tapi sepertinya untuk SMGR khususnya ya guys ya, belum ada perbaikan, termasuk Indosemen. Dan Indosemen sama SMGR lebih parah SMGR itu sendiri. Itu guys. Tapi kalau misalkan lu ada keinginan buat masuk, kalau gua pribadi enggak. Tapi kalau misalkan lu ada keinginan masuk, ya mungkin lu bisa meniru apa yang dilakukan oleh direktur utamanya ini. Beli waktu harganya di angka segini, 3.800, 3.900, 3.700, syukur-syukur kalau misalkan di angka 3.500. Tapi inget guys, sekali lagi, gue masih bisa dalam secara rinci, ya gue masih menganggap bahwa SMGR ini belum menarik. Dan kedepannya apakah ini bisa rebound, nanti bisa menuju ke 5.000 ke 6.000 kembali, berarti kan harus capital gain 80% 70% kan kalau misalkan ke 6.000. Nah, itu yang gue belum bisa pastikan. Karena dengan kondisi harga batu bara sudah tidak tinggi, ikan sudah berjalan aja dia masih begini. Gitu loh, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya, guys ya. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.